Dunia maya dan nyata, dua dunia yang saling terhubung dan mempengaruhi. Tapi, bagaimana kita bisa mewarnai kedua dunia ini? Dengan pikiran Kristus, kita bisa mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita mewarnai dunia maya dan nyata dengan pikiran Kristus. Talenta dan sumber daya yang ada pada kita hendaknya dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Salam, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Yoel Betakore. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik tentang panggilan memaksimalkan talenta. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata talenta artinya bakat atau orang yang memiliki kemampuan spesial dalam bidang tertentu. Setiap orang terlahir dengan membawa bakat yang unik dan khusus. Tuhan memperlengkapi manusia dengan berbagai kemampuan atau potensi sehingga manusia dapat berkreasi dan berinovasi. Dan talenta adalah bakat alami yang dapat dikembangkan dengan praktek yang tekun. Talenta yang ada dalam diri setiap orang akan semakin maksimal dan efektif jika dipraktekkan dan dipergunakan secara kontinu dan konsisten. Dalam dunia bisnis dan organisasi dikenal apa yang disebut dengan manajemen talenta. Praktek pola ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Tujuan manajemen talenta adalah mengembangkan keunggulan kompetitif melalui pemanfaatan potensi untuk meraih kinerja yang optimal. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab setiap orang, siapapun kita, untuk mengembangkan talenta yang ada pada diri kita. Dalam perspektif Alkitab, talenta bisa diartikan sebagai sesuatu yang dianugerahkan Tuhan, yaitu kemampuan, sumber daya, waktu, kesempatan yang bisa dipergunakan untuk memuliakan Tuhan dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mempercayakan kepada kita talenta dan setiap kita bertanggung jawab untuk mengelola dan memultiplikasikan. Di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30, Yesus mengajar tentang hal kerajaan sorga dengan menggunakan perumpamaan tentang talenta. Ada beberapa hal penting terkait perumpamaan tentang talenta. Tuhan mengaruniakan kemampuan-kemampuan atau potensi dalam diri manusia sebagai salah satu sarana bagi manusia untuk melaksanakan mandat budaya. Dan kemampuan-kemampuan itu harus dikembangkan bagi kemuliaan Tuhan dan dapat berguna serta menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam ayat yang ke-14, talenta merupakan anugerah dan kepercayaan dari Tuhan bagi setiap orang. Setiap talenta yang ada dalam diri kita itu berasal dari Tuhan. Dan Tuhan yang berkuasa untuk menentukan dan memberikan talenta itu kepada setiap orang. Oleh karena itu kita hendaknya bersyukur untuk talenta dan sumber daya yang kita miliki. Talenta dan sumber daya yang ada pada kita merupakan anugerah Tuhan. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa jika kelak kita berhasil dan mencapai level maksimal dalam pekerjaan dan usaha kita, kita tidak boleh sombong. Ingat bahwa semua kemampuan dan potensi yang ada pada diri kita itu bersumber dari Tuhan. Kemudian dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan bahwa setiap orang menerima talenta sesuai dengan kesanggupannya dan sesuai kasih karunia Tuhan. Semua orang diberikan talenta oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang tidak diberikan talenta oleh Tuhan. Dan di sini kita lihat bahwa Alkitab tidak mempersoalkan berapa jumlah talenta yang kita miliki. Apakah 5 talenta, 2 talenta, ataukah hanya 1 talenta saja. Dalam perumpamaan tentang talenta yang disampaikan Yesus untuk mengajarkan soal kerajaan sorga, di situ kita lihat bahwa mengembangkan dan memultiplikasikan talenta merupakan hal yang prinsip dan yang penting.
dan Tuhan menuntut setiap orang bertanggung jawab dan setia untuk mengembangkan. Kemudian di dalam ayat 16 sampai 18, di situ kita dapat melihat bahwa setiap orang hendaknya bekerja dan berupaya untuk mengembangkan dan melipat gandakan talenta yang sudah Tuhan berikan. Tuhan tidak memberikan talenta begitu saja, tetapi ada waktunya Tuhan meminta pertanggungjawaban dari setiap orang atas talenta yang sudah diberikan Tuhan. Di dalam ayat ini kita lihat bahwa mereka yang setia dan yang bertanggung jawab memaksimalkan talentanya akan menerima pujian dari Tuhan, karena setiap jerih lelah di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Dalam ayat yang ke-20 dan sampai 23, orang yang mengembangkan dan memaksimalkan talentanya menerima pujian dari Tuhan sebagai seorang yang baik dan yang setia. Sedangkan dalam ayat yang ke-24 sampai 28, orang yang tidak mengembangkan talentanya disebut sebagai hamba yang malas dan jahat. Dan orang ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Meskipun ia hanya menerima 1 talenta, sudah seharusnya dia mempertanggungjawabkan 1 talenta tersebut dengan mengembangkan dan melipat gandakannya. Berkarya dan berinovasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di dalam memaksimalkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Oleh karena itu, setiap orang percaya dipanggil untuk terus mengembangkan diri dalam segala hal menuju kehidupan yang semakin produktif. Jangan pernah berhenti atau malas di dalam mengembangkan diri. Dengan kemampuan diri yang maksimal, maka hidup kita akan berguna bagi banyak orang. Semakin besar kapasitas diri kita, maka akan semakin besar juga dampaknya bagi orang lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang mencapai level yang tinggi dalam hasil karyanya adalah mereka yang tekun dan giat dalam memaksimalkan talentanya. Talenta dan sumber daya yang ada pada kita hendaknya dipakai untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Sukses sejati adalah ketika hidup kita berguna dan berdampak bagi orang lain. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk atensi Anda dalam pembahasan materi ini. Jika podcast ini memberkati saudara-saudara, mohon dapat di-share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam.